Gelagat penundaan pemilu, gelagat penundaan pemilu. Tadi saya baca berita dari pagi, sudah 60% dari kepala daerah, bupati, wali kota diangkat oleh presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Sudah 60%. Di Jawa udah 80%, di Indonesia 60%. Apa artinya? Pejabat daerah diangkat oleh presiden di tahun pemilu. Itu masalahnya. Diangkat berapa lama? PLT itu 2,5 tahun. 2,5 tahun itu separuh dari tahun pemilu. Alasannya apa? Sementara, kedaruratan. Mana ada darurat setengah dari tahun pemilu. Pelaksana tugas. Sementara oke, 2 minggu oke, 2 bulan oke. Ini 2,5 tahun tanpa legitimasi. Apa enggak bangke itu? Jadi itu adalah peralatan presiden untuk mengendalikan pemilu. Belum mulai dia udah menang. Dia udah menguasai 60% seluruh Indonesia melalui aparat yang diangkat tanpa dipilih rakyat. Di Jawa 80% itu. Jadi kalau pemilu mau ditunda, peralatannya udah ada. Gubernur, bupati datang ke daerah, bujuk rakyat. Ini karena kesulitan ekonomi, maka kita mau tunda, dikumpulin di alun-alun. Tapi supaya kalian tidak kecewa, kami bawain BLT. Kan itu, nenteng goodie bag, tas dibagi-bagi. Tapi kita tunda dulu pemilu ya. Apa fungsi PLT? Bagi-bagi BLT. Buat membujuk rakyat. Untuk menunda pemilu. Kalau pemilu akhirnya harus dijalankan, karena desakan moralitas demokrasi, dia juga siap. Karena dia udah punya 60% seluruh Indonesia, 80% pejabat di Jawa. Jadi lengkaplah kemaksiatan politik istana. Tapi partai ini didirikan dengan misi perubahan dan diucapkan dari dalam batin. BLT itu dia mangut-mangut di depan tuannya yang mengangkat dia. Legitimasi partai ini didasarkan pada kebatinan manusia untuk menghasilkan keadilan. Itu kuat sekali fondasinya tuh. PLT dasarnya adalah feodalisme. Dasarnya adalah upaya untuk membujuk oposisi supaya jangan berkumpul di satu tempat. Jadi saya ingin ada kepastian bahwa isu keadilan yang tadi diuraikan cermat oleh Mbak Kusnul harus kita breakdown sebagai isu politik sampai ke tingkat dasar. Tadi malam saya masih ada di kaki Gunung Gede, bertemu dengan petani yang resah karena akan ada eksplorasi panas bumi di Gunung Gede. Itu gunung tempat saya setiap minggu saya ada di situ, naik ke puncak Gede, turun lagi tuh. Jadi kemarin saya datang untuk membela hak rakyat itu supaya tidak digusur oleh sebuah korporasi besar. Rakyat kepala desa di situ tamat SD, dia bilang begini ke saya, Bang, kalau saya posting foto kecil melalui HP saya, seseorang yang sedang mengukur tanah rakyat dan kita kenal orang itu siapa, bakal kena undang-undang ITE enggak? Pertanyaan rakyat kecil yang cemas dengan keadaan politik. Dia paham bahwa dia dengan mudah ditangkap dengan tuduhan menyebarkan kebencian. Padahal dia cuma mau foto seseorang, mungkin dia petugas yang sedang mengukur tanah rakyat yang tidak digusur, yang sedang menancapkan alat untuk mencari panas bumi itu. Ada kecemasan tanpa ada sosialisasi. Jadi Anda lihat bahwa negara itu beroperasi bahkan sampai ke pinggir Gunung Gede yang nggak mungkin didatangi oleh menteri siapapun.
Tapi publik merasa cemas. We are living in the republic of fear. Kita lagi hidup di dalam republik kecemasan. Nah, kita mau batalkan psikologi itu. Sebab sekali orang merasa cemas, dia akan dituntun oleh kegelisahan untuk menusuk siapa di kotak pemilu. Partai Umat harus beroperasi untuk menghalangi kecemasan publik itu. Yang bisa membatalkan pemilu justru.